Kita ke berita pertama, Saudara. Insiden penganiayaan terjadi di Dusun Katedungan, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura pada Rabu 18 Mei sekira pukul 3 dini hari. Ironisnya pelaku bernama Roha, 32 tahun merupakan anak kandung korban warga setempat. Sedangkan korban yakni bernama Miskali, 63 tahun. Peristiwa tersebut diketahui pertama kali oleh anak dari korban, Jumhie, sekaligus saksi setelah mendengar saudaranya Zamri menangis di luar rumah. Untuk mengetahui kronologi dari insiden ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Kami melaporkan bahwa kronologi penganiayaan hingga meninggal yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri di Dusun Katedungan, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura pada Rabu 18 Mei 2022 bermula saat korban Miskali sedang tertidur pulas di langgar atau musola miliknya yang berlokasi di depan rumah. Kemudian sekitar 03.30 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba pelaku bernama Roha ini datang menghampiri korban dengan membawa bongkahan batu yang biasa digunakan mengasap pisau. Tanpa berpikir panjang, tersangka menghantamkan bongkahan batu tersebut ke kepala korban, sehingga korban mengalami luka parah alias robek di bagian kepala, hingga akhirnya korban meninggal saat hendak dibawa ke kediamannya. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku ini melarikan diri ke masjid yang jaraknya sekitar 1 kilo dari tempat kejadian perkara, dan saat itu pelaku mengenakan mukena. Kemudian setelah Polres Sampang melakukan olah TKP, ternyata perbuatan pelaku ini didasari oleh kondisi jiwa yang sudah tidak normal atau orang dalam gangguan jiwa. Kondisi itu sudah dialami selama 10 tahun lamanya, bahkan pelaku sempat dipasung dengan menggunakan rantai. Namun ayahnya ini atau korban tidak tega melihat anak kandungnya dipasung, sehingga lebih memilih tidak selalu kambuh. Namun ketika pelaku kambuh, maka ia akan mencoba menganiaya korban, sehingga perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban tidak terjadi kali ini saja. Sebelumnya pelaku mencoba menganiaya korban dengan menggunakan gunting, tapi perbuatan pelaku ini diketahui oleh keluarga sehingga seketika dilerai. Kemudian setiap kali pelaku kambuh selalu dibawa berobat ke puskesmas setempat, bahkan di setiap bulan ada bidan desa yang melakukan perawatan. Jadi saat dilakukan pemeriksaan kemarin di Mapolres Sampang, tim penyidik juga mengundang bidan desa yang biasa melakukan perawatan terhadap pelaku ini untuk memastikan lebih jauh penyakit yang diderita oleh pelaku. Seperti itu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Sampang Madura, AKP Irwan Nugraha. Berikut liputannya untuk Anda. Pagi tadi, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, TKP-nya di Kedundung. Jadi korban atas nama Miskali diduga dianiaya sampai meninggal dunia oleh anak kandungnya sendiri atas nama Roha, RH. Itu gimana dan kejadiannya sampai dibunuh seperti itu kan? Jadi kejadiannya diduga ini si pelaku ini, mohon maaf ya, ODGJ. Jadi ODGJ sudah 10 tahun yang lalu, dan tiap bulan pun perawatan di Puskesmas Kedundung juga. Jadi riwayatnya dia punya gangguan jiwa. Itu dibunuhnya pakai apa nih? Dibunuhnya sesuai yang ada di TKP, jadi dihantam pakai sebongkah batu pas ini ya, pas kepalanya ya. Jadi pas kepalanya pada saat korban tertidur lelap. Itu diketahui jam subuh, kira-kira jam 4:30 waktu mau sholat subuh itu, anak-anaknya mau sholat subuh di musola, ternyata bapaknya sudah bersibah darah.
Seorang pemuda bernama Tile, 36 tahun, warga Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berhasil diamankan oleh personel Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan. Tile merupakan DPO dalam kasus 11 oknum polisi Tanjung Balai yang terlibat dalam penggelapan 19 kg barang bukti sabu seberat 19 kg. AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan Tile diamankan dari Hotel Mandala yang berada di Kota Medan pada Jumat 15 April lalu. Dari tangan tersangka, diamankan barang bukti sabu seberat 503,6 gram saat hendak melakukan transaksi yang ternyata dengan polisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu dijelaskan pertama kali kasus ini terjadi dari penangkapan salah seorang tersangka berinisial IP, di mana IP ditangkap di Kota Tanjung Balai saat sedang ingin bertransaksi narkotika seberat 500 gram atau setengah kilogram, di mana ternyata sabu tersebut dijual kepada polisi yang melakukan undercover buy. Namun saat dilakukan pengembangan, polisi menemukan bahwasanya barang bukti sabu tersebut berasal dari Tile yang merupakan DPO atau daftar pencari orang dalam kasus 11 oknum polisi yang terlibat dalam penggelapan narkotika, di mana Tile diamankan dari salah satu hotel di Kota Medan beserta uang sebanyak 100 juta, dan saat itu Tile mengakui bahwasanya barang bukti sabu tersebut adalah miliknya. Kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Alif atas laporan Anda. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan kasus Tile ini, Pak. Baik, awalnya kasus ini kami ungkap pada hari Kamis tanggal 14 April, di mana salah satu personel kita melakukan undercover buy, ya, berpura-pura sebagai membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kemudian dari kegiatan undercover buy ini kami berhasil menangkap tersangka IP di Tanjung Balai, atau tersangka IP alias Bantut. Ya. Dari tersangka IP berhasil kami sita narkotika jenis sabu seberat 503 gram, setengah kilo, ditambah dengan ekstasi 280 butir. Uang tunainya berapa? Kemudian dari tersangka IP kami kembangkan lagi dari mana asal barang. Kemudian kami tangkap lagi tersangka kedua inisial HS alias Tile di Kota Medan, di mana si Tile ini berada di Hotel Madani, Hotel Madani di Kota Medan. Dari tersangka Tile kami berhasil menyita uang sebesar 100 juta rupiah. Diduga hasil penjualan narkoba, Pak? Ya, betul. Jadi uang ini adalah hasil penjualan narkoba. Nah, apakah Tile ini DPO atas kasus yang dilibatkan personil polisi Tanjung Balai, Pak? Ya, benar. Jadi Tile ini adalah DPO kasus peredaran narkoba yang melibatkan oknum personil Polres Tanjung Balai. Seorang anggota Polri aktif berinisial YD 35 tahun di Kalimantan Barat diringkus tim Berantas BNN Provinsi Kalbar karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 2 ons. Saat ditangkap, petugas juga mendapatkan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver. Dari hasil pemeriksaan, ternyata sabu yang dibawa oleh YD ini berawal dari hutang piutang. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalbar, Kombes Pol Adeyana Supriyana mengatakan bahwa penangkapan terhadap YD bermula saat pihaknya mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu dari wilayah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang menuju Kota Pontianak. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Siap, terima kasih Firda. Nah, untuk pengungkapan kasus oknum polisi yang dilakukan oleh tim dari BNNP Kalimantan Barat sendiri bermula pada tanggal 21 April 2022 kemarin ya. Di bulan lalu itu dari tim Berantas BNNP Kalimantan Barat itu mendapatkan informasi bahwa bakal ada pengiriman narkotika jenis sabu dari wilayah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menuju ibu kota provinsi di Kota Pontianak. Dan pada saat dilakukan pengintaian dan
pada 21 April tersebut, petugas pun mendapati satu unit mobil yang memang diduga dicurigai itu merupakan mobil pengiriman barang narkoba tersebut, dan mobil itu pun dihentikan pada saat di wilayah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, itu tepatnya saat berada di sebelum penyeberangan feri yang berada di Jalan Gusti Situ Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara. Dan saat tim berantas itu melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut, ternyata yang membawa itu merupakan oknum anggota polisi aktif berinisial YD. Dan di mobil tersebut yang digunakan oleh tersangka tersebut itu diamankan 2 kantong sabu seberat 200 gram, kemudian ada juga 1 pucuk senjata api jenis revolver yang berada di dalam di bawah jok mobil dari tersangka ini. Dan dari hasil pemeriksaan, jadi sendiri oknum polisi ini mengakui bahwa itu merupakan sabu miliknya, yang dimana sabu ini sendiri bermula dari hutang piutang, di mana dia itu mengenal seorang pria. Nah, kemudian pria itu memiliki hutang kepada YD ini sebesar 50 juta, dan karena tidak sanggup bayar, si pria tersebut menawarkan bahwa bagaimana bila sabu hutang tersebut dibayarkan dengan menggunakan sabu. Dan YD pun menyetujui tawaran dari pihak rekannya tersebut, dari orang yang berutang kepada dirinya. Dan saat itu yang bersangkutan pun mengarahkan YD ini untuk ke Kecamatan Jogoi Bawang, Kabupaten Bengkayang, untuk mengambil sabu tersebut dari seorang yang biasa itu disapa dengan Pak Itam yang di sana. Dan Pak Itam sendiri ini sudah diamankan ya pada bulan April kemarin juga itu oleh Polres Bengkayang terkait peredaran gelap narkoba juga. Nah, pada saat ditemui oleh YD di Kabupaten Bengkayang ini, nah itu diberikan juga 2 paket sabu, yang 2 paket sabu itu seberat 200 gram, jadi masing-masing paket itu 100 gram. Nah, pada saat itu juga disampaikan, ternyata dari pemeriksaan diketahui bahwa yang mengarahkan YD itu ke Kabupaten Bengkayang ini juga sebelumnya sudah memiliki hutang terhadap yang di Kabupaten Bengkayang ini, si Pak Itam ini. Nah, dari itu kemudian pulanglah si oknum polisi ini ke Kota Pontianak untuk membawa sabu itu ke Kampung Beting yang akan dijualnya di sana sebagai ganti terhadap hutang dari rekan dari YD ini. Dan sebelum dijual, ternyata YD ini sendiri sudah diamankan oleh tim berantas dari BNNP Kalimantan Barat. Nah, selain itu dari hasil pemeriksaan juga ternyata Kabid Pemberantasan BNNP Kalimantan Barat, Kombes Pol Adian Supriyani, juga mengungkapkan bahwa YD ini pada tahun lalu itu juga sempat diduga terlibat peredaran gelap narkoba yang jumlahnya itu puluhan kilo. Namun memang pada saat itu masih belum terbukti ya, karena pada saat itu baru mengarah ke YD. Tapi untuk bukti valid, bukti tertangkap tangannya masih belum ada, dan hingga pada saat kemarin diketahui bahwa YD ini tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis sabu seberat 200 gram dan juga ada 1 pucuk senjata api. Nah, kemudian ada yang pada saat di tahanan BNNP Kalimantan Barat sendiri, si YD ini kemarin juga sempat ingin mengakhiri hidupnya, Firda. Nah, pada saat di tahanan, si YD ini meminta izin kepada petugas dari BNNP untuk pergi ke kamar mandi. Nah, pada saat di kamar mandi itulah dia itu mengambil selang dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Namun pada saat itu pun dari petugas sendiri mengetahui niatnya dan berhasil menggagalkannya. Kabid Pemberantasan sendiri dari BNNP Kalbar mengungkapkan bahwa selain melupakan turut serta dalam peredaran gelap narkotika, YD ini juga merupakan pemakai narkoba itu sendiri. Nah, sampai saat ini sendiri kasus ini masih ditangani, khusus peredaran gelap narkotikanya masih ditangani oleh BNNP Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang tersangka ini juga sedang dalam proses dari divisi Propam Ditpropam Polda Kalimantan Barat, dan dengan 2 kesalahan yang dilakukannya ini, yang pertama itu peredaran gelap narkotika dan juga kepemilikan senjata api ilegal. Kemarin itu dari bidang Propam Provinsi Polda Kalbar itu menyampaikan bahwa YD ini juga bakal terancam dipecat dari kepolisian, dan sampai saat ini pun masih proses hukum terhadap YD ini masih dalam proses. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Ferry dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang bocah berumur 8 tahun di Lampung Selatan sempat dikabarkan hilang selama 4 bulan, diduga dibawa oleh teman dekatnya. Kini sang bocah telah kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Bocah tersebut berinisial AM,
tahun, anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Siti Zuraida, 44 tahun, dan Ridwan Tahir, 45 tahun. Bocah tersebut diduga dibawa pergi oleh teman dekatnya bernama Helmi, 25 tahun, warga desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Domi. Halo rekan bocah Domi. berusia 8 Seorang bocah berusia 8 tahun berinisial AM, anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Ridwan Tahir dan Siti Zuraida, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, kembali 2 hari lalu telah kembali ke kediamannya, yaitu pada tanggal 17 Mei sekitar pukul 4 pagi. Diduga bocah tersebut dibawa lari oleh teman dekatnya yang berinisial H, yang juga merupakan teman dekatnya, yaitu yang tinggal di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Ayah korban bernama Ridwan mengatakan berawal dari paman korban, yaitu Zaidin, yang juga merupakan tetangga korban, mengatakan bahwa anaknya tersebut diduga berada di Pekanbaru Riau. Lalu berdasarkan keterangan dari saksi Zaidin tersebut, pihak keluarga juga bersama pihak keluarga teman dekat dari anak korban tersebut mendatangi atau pergi ke Pekanbaru Riau. Lalu Ridwan juga mengatakan bahwasanya anaknya tersebut tinggal di salah sebuah rumah kontrakan di tengah kota Pekanbaru Riau bersama dengan teman dekatnya tersebut. Lalu teman dekat korban tersebut sudah hilang selama 1 bulan, sehingga anaknya tersebut selama ini bersama dengan atau diurus dengan ketua RT yang merupakan juga pemilik dari rumah kontrakan tersebut. Lalu Ridwan juga mengatakan anaknya sempat ataupun menjalankan kehidupannya dengan jualan air mineral dan juga pisang di jalan juga maupun terminal untuk menyambung hidupnya. Lalu berdasarkan keterangan dari ketua atau Pak RT tersebut, anaknya sudah 1 bulan ditinggal oleh teman dekatnya. Lalu Ridwan juga menjelaskan bagaimana hubungan antara teman dekat korban itu dengan anaknya, yaitu berawal dari kedekatannya karena anaknya ingin membeli burung. Lalu mulai dari situ teman dekat korban tersebut sering mampir ke rumah anaknya ataupun ke rumahnya. Lalu kedua keluarga atau kedua orang tua korban sempat melarang teman dekatnya tersebut untuk datang ke rumahnya karena ingin agar anaknya fokus untuk belajar begitu. Lalu kedua orang tua korban menyayangkan tindakan yang dilakukan teman dekat korban tersebut karena ia sudah menganggap teman dekat tersebut sebagai anaknya sendiri begitu. Lalu kedua orang tua korban juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap waspada dan berhati-hati kepada teman dekat anaknya, agar tidak terjadi tindakan seperti yang dialami oleh kedua orang tua korban, begitu. Baik, terima kasih rekan Domi dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari orang tua korban Ridwan Tahir dan juga Siti Zuraida. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin subuh Ibu ya? Jam 4. Jam 4 yang ke sini. Awal kepulangan adik ini. Nah, kita ini berangkat dari sini kapan gitu? Hari Sabtu jam 3. Sabtu kemarin sekitar jam 3 siang dari sini Pak ya kita berangkat ya Pak. Itu kita sendiri apa bagaimana Pak? Ada rombongan dari lain gitu? Ya, saya sama keluarganya si Helmi. Nah, awalnya nih Pak, kita bisa tahu keberadaan adik itu kita nemunya di mana sih Pak kemarin? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru Pak ya. Kita awalnya dapat informasi adik itu ada di Pekanbaru dari siapa tuh Pak? Dan kapan itu Pak?
awalnya itu kita dapat info dari Pak Jahidin. Setelah itu ya Pak Jahidin ada orang Jambi. Pak Zaidin ini tetangga kita Pak ya? Kita. Jadi Pak Jahidin ini hubungilah temannya ini yang di Jambi. Yang di Jambi, yang di Pekanbaru. Setelah itu ya ada informasi pas hari Sabtunya itu kita langsung berangkat ke sana. Karena hari Sabtu sampai malam Selasa jam 8. Nah ya Senin jam 8. Setelah itu ya kita cari dulu anak itu. Setelah di situ ada pasar malam. Nah istilahnya nyari di pasar malam anaknya nggak ketemu ya kita cari di kontrakan. Setelah itu ya kita ketemunya di kontrakan yang Pak RT. Lalu Nah, itu kan kita nemuin adik itu di kontrakan tuh Pak. Sehari pasca kecelakaan maut bus terjun ke jurang yang menelan satu korban jiwa di Jalan Lintas Berat Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Pesopir dan kernet bus nahas tersebut diamankan oleh pihak kepolisian. Keduanya diamankan untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan. Namun, kondisi pengemudi dan kernet saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Kabupaten Lampung Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Saidal Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saidal. Oke, terima kasih rekan Firda. Jadi izin melaporkan dari pesisir barat Lampung. Sehari pasca kejadian bus nahas yang terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter tepatnya di Jalan Lintas Barat Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Jadi kedua sopir dan kernet bus tersebut saat ini memang benar sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lampung Barat. Kemudian kedua sopir dan kernet tersebut diamankan kemudian untuk dimintai keterangan. Namun untuk diketahui kernet dan bis sopir tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Lampung Barat. Jadi untuk korban yang luka-luka saat ini terutama yang memang mengalami luka berat sedang dirawat di Rumah Sakit Urip Sumaharjo di Bandar Lampung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Saidal dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu unit alat berat ekskavator mulai membersihkan material longsor di 2 dusun di Desa Pamulukan, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 19 Mei hari ini. Alat berat tersebut akan membersihkan 7 titik longsor di 2 dusun, diantaranya Dusun Rumbi Apo dan Dusun Beteng Batu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdurrahman. Kita beralih ke NTT, Saudara. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dinobatkan menjadi pangeran oleh Raja Sonbai. Penobatan itu dilakukan Raja dengan memberikan pakaian lengkap dengan busana khas Raja Sonbai serta parang dengan berbagai makna. Acara sendiri dilangsungkan di Aula Rumah Jabatan Kantor Gubernur NTT pada Rabu 18 Mei. Disaksikan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat serta sejumlah petinggi TNI yang juga unsur Forkopimda di NTT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Posko Pangada Irfan Hoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan penobatan pangeran oleh Raja Sonbai kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal
Dudung Abdurrahman yang berlangsung kemarin di Kota Kupang, tepatnya di rumah jabatan Gubernur NTT Kota Kupang pada malam tadi. Berkaitan dengan ini, Raja Sonbai sendiri mengaku bahwa penobatan Pangeran untuk keluarga besar Sonbai sendiri baru pertama dilakukan untuk orang luar, dan Jenderal Dudung sendiri adalah orang pertama yang kemudian dinobatkan. Dengan ini juga menjadi pertanda bahwa Jenderal Dudung sudah masuk ataukah sudah menjadi bagian atau menjadi keluarga besar dari Raja Sonbai di Kota Kupang sendiri, Firda. Untuk itu berbagai kekuasaan dan juga apa yang dijalankan oleh Raja Sonbai di Kupang turut juga diikuti oleh Jenderal Dudung. Nah, berkaitan dengan itu termasuk juga pada kekuasaan yang selama ini diemban oleh Raja Sonbai, seperti pada sisi alam, leluhur, dan juga adat-adat lainnya yang dikerjakan selama ini oleh keluarga besar Sonbai. Untuk penobatannya sendiri memang khusus untuk Jenderal Dudung diberikan pakaian atau tenunan khas yang dipakai oleh Raja Sonbai sendiri, berupa parang, kain tenun, dan juga pengikat kepala yang berciri dan mirip sama seperti Raja Sonbai. Berkaitan dengan ini juga Gubernur juga menjelaskan bahwa Gubernur NTT Victor Bungkilo Laiskodat juga menjelaskan bahwa penobatan ini menjadi penobatan pertama dari keluarga Sonbai kepada Jenderal Dudung. Untuk itu dia juga menyampaikan ucapan selamat dan profisiat kepada Jenderal Dudung. Nah, Jenderal Dudung sendiri mengaku apa yang sudah diberikan ini menjadi pertanggungjawaban dirinya, dan dia mengaku untuk siap melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh Raja Sonbai dan juga keluarga besar Sonbai di Kupang. Untuk itu dia tetap meminta personil TNI Angkatan Darat di NTT sendiri untuk bisa bekerja memajukan NTT bersama dengan keluarga besarnya Sonbai di Kupang, Firda. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Irfan Hoy dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Mamuju, saudara. Satu unit alat berat ekskavator mulai membersihkan material longsor di 2 dusun di Desa Pamulukang, Kecamatan Makakulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 19 Mei hari ini. Alat berat tersebut akan membersihkan 7 titik longsor di 2 dusun, diantaranya yakni di Dusun Rumbia Apo dan Dusun Beteng Batu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbarada, Abdurrahman, yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdur. Ya, baik Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang benar bahwa pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu telah terjadi hujan deras mengguyur wilayah Kota Mamuju sehingga mengakibatkan di desa di 2 dusun di Desa Pamulukan itu telah terjadi longsor di 7 titik yang berada di Dusun Rumbia Apo dan Dusun Beteng Batu. Jadi di sana ada 7 titik longsor dan sebanyak 6 tiang listrik yang tumbang akibat longsor tersebut. Warga sekitar sempat terisolir selama 3 hari di dusun tersebut karena akses jalan yang menuju perkampungan ataupun menuju Kecamatan Taluku, Kabupaten Mamuju itu tertutup, sehingga warga di sana sempat mengalami kesulitan bahkan kekurangan air bersih dan kemudian listrik padam selama 4 hari di sana. Kemudian untuk saat ini pihak perusahaan swasta telah mengirimkan bantuan 1 unit ekskavator untuk melakukan pembersihan material longsor yang ada yang menimbun akses jalan di Rumbia Apo. Diketahui bahwa baru hari ini mereka melakukan pengerjaan dan diperkirakan untuk pengerjaan pembersihan material longsor tersebut diperkirakan 1 sampai 2 hari ke depan, karena memang
di sana ada 7 titik longsor yang mengalami ada 7 titik longsor, dan juga kerugian seperti itu. Dan saat ini memang proses pembersihan tanah longsor itu masih terus dilakukan oleh perusahaan swasta dan bersama dengan pemerintah, desa, dan pihak Babinka Tisman dan warga itu sendiri. Seperti itu, demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. KM Sirimau berhasil ditarik keluar dari jebakan daerah dangkal berkarang di perairan Lembata pada Kamis 19 Mei hari ini. Kapal yang memuat 784 penumpang ini pun sandar di Pelabuhan Lewoleba sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Kepala Syah Bandar Lewoleba Abdul Syukur berujar keberhasilan KM Sirimau keluar dari daerah dangkal pasca kandas karena ditarik menggunakan KM Ganda Nusantara 14. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Riki Wawo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riko. Selamat sore Firda dan Tribuners. Dapat saya laporkan upaya evakuasi kapal Sirimau akhirnya berhasil dilakukan. Kapal Sirimau ini diketahui karam di perairan dangkal wilayah Tanjung Pailolon, Kabupaten Lembata sejak hari Selasa siang pasca lepas dari Pelabuhan Lewoleba menuju ke Pelabuhan Momere. Belum sampai di Pelabuhan Momere, kapal ini karam di perairan dangkal di wilayah perairan Kabupaten Lembata. Dan selama hampir 72 jam, tim evakuasi berupaya melakukan evakuasi. Tim evakuasi dari Basarnas Momere, Syah Bandar, TNI AL, TNI Angkatan Darat, PT Pelni sendiri, Polair, Polres Lembata, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata berupaya melakukan evakuasi terhadap kapal yang bermuatan 784 penumpang dan 55 awak kapal. Akhirnya pada siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah, kapal motor Sirimau berhasil dievakuasi dan dibawa kembali ke Pelabuhan Lewoleba dan tiba di Pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 siang tadi. Dan sampai dengan saat ini kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Lewoleba sambil menunggu pemeriksaan underwater, pemeriksaan kapal dan juga pembuatan berita acara. Dan sampai dengan laporan ini saya lakukan, kapal masih berada di Pelabuhan Lewoleba dan tampak para penumpang yang panik, yang gelisah, yang cemas juga berangsur mereka turun dari kapal dan juga membeli kebutuhan makan dan minum di areal kapal. Dapat saya laporkan pula juga kapal ini juga ternyata mengangkut 2 jenazah pekerja migran Indonesia. Jenazah pekerja migran Indonesia dari Malaysia dibawa dari Pelabuhan Tenokupang dan dengan tujuan Pelabuhan Lorensai Maumere. Tetapi karena kandas, 2 peti jenazah ini selama 3 hari 2 malam tetap berada di kapal Sirimau dan setelah dievakuasi dibawa ke Pelabuhan Lewoleba dan 2 peti jenazah itu akhirnya diturunkan dan dibawa menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Lewoleba menuju ke Larantuka dan nanti dengan jalan darat menuju ke Maumere sampai ke rumah keluarga yang bersangkutan. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai, awak media sempat mewawancarai nahkoda kapal Sirimau, James Haba, dan dia pertama dia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kapal tersebut bisa dievakuasi berkat kerja keras dari semua pihak, dari semua tim, dan dia tak henti-hentinya bersyukur dan dia menyatakan bahwa yang paling utama adalah keselamatan penumpang, itu nomor 1, dan dia juga menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada KM Sirimau selama kurang lebih 3 hari 2 malam berada di tengah laut di perairan dangkal perairan Kabupaten Lembata, dan dia menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi. Kami juga sempat mewawancarai Kepala Syah Bandar Pelabuhan Lewoleba, Abdul Syukur Aklis. Beliau menyatakan bahwa
Kapal saat ini masih sementara diperiksa oleh tim, dan sehingga belum bisa berangkat ke pelabuhan tujuan berikutnya, yaitu pelabuhan Lorenzai Maumere. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Riko dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak kekerasan di Rutan Bareskrim Polri atas terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte pada Kamis 19 Mei hari ini. Humas PN Jakarta Selatan Haruno mengatakan, untuk sidang hari ini sendiri beragendakan mendengar keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun saksi yang dihadirkan yakni YouTuber sekaligus korban dari perkara ini adalah Muhammad Kosman alias Muhammad KJ. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, bahwa bisa dilaporkan pada hari ini Kamis 19 Mei 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Jenderal Polisi Aktif Bintang 2 yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte atas perkaranya dengan Muhammad KC atau Muhammad Kosman. Sebagai informasi Firda, pada hari ini beragendakan sidang pemeriksaan saksi yang merupakan dalam hal ini sekaligus korban begitu. Dia adalah Muhammad KC, di mana dalam penjelasannya tadi Muhammad KC menjelaskan keseluruhan konstruksi perkara yang terjadi atas tindakan kekerasan yang dilakukan Napoleon terhadap dirinya di dalam rutan Bareskrim Polri. Tadi juga KC sempat memberikan beberapa rekonstruksi atau reka adegan di dalam ruang sidang, baik itu dari tindakan pemukulan hingga pemberian atau maksud saya diberikannya KC berupa tinja begitu atau feses manusia ke area mulutnya oleh Jenderal Napoleon Bonaparte. Di dalam sidang tadi juga sedikit ada perdebatan melibatkan antara Muhammad KC dengan Irjen Pol Napoleon. Itu disebabkan karena pada pengakuannya Muhammad KC mengaku kalau misalkan Irjen Napoleon membawa 2 unit handphone. Padahal menurut Napoleon setiap warga binaan begitu di rutan Bareskrim tidak diperkenankan membawa handphone, meskipun dirinya merupakan anggota Polri dan perwira tinggi aktif, dirinya tetap mematuhi aturan tersebut dan tidak akan menyalahi aturan tersebut. Alhasil dirinya menyatakan, tadi Napoleon menyatakan kalau pernyataan KC itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya begitu. Firda dan juga Tribuners, sebagai informasi, tadi di dalam persidangan MKC menyatakan kalau dirinya mengalami gula naik gitu, gula darahnya naik sehingga mengalami lemas. Alhasil tadi Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yakni Giamto memberikan kesempatan kepada MKC untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat memang MKC ini merupakan terpidana di kasus lain dan sedang mengalami sakit begitu Firda. Tadi akhirnya tim majelis atau susunan Majelis Hakim menunda persidangan dan akan kembali dilanjutkan pada 2 pekan mendatang, yakni hari Kamis 2 Juni 2022. Begitu Firda, dan tadi akhirnya majelis menutup persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa oleh maksud saya pemeriksaan saksi yakni Muhammad Kosman alias Muhammad KC. Begitu Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Tetapi sebaliknya, siapapun yang berani menghina, apalagi menista akidahmu, jangan kau diam, apalagi takut. Memang kita ke masjid itu pakai sendal jepit lusuh dan kain sarung, tidak pakai sepatu atau baju bagus. Tetapi kita adalah semut hitam yang ada di mana-mana. Tunjukkan lagi rohmu supaya mereka tahu diri. Ya. Hari ini kita sudah dengar pernyataan KC yang berbelit-belit, banyak tidak tahu, tidak sesuai dengan fakta, yang jelas-jelas telah membelokkan, mematahkan seluruh keterangan para pendukungnya yang di luar sana selama ini memberikan fakta-fakta pembelokan yang secara
babi buta. Bahkan dia sekarang mengaku sakit, kemudian dilanjutkan 2 minggu lagi. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Jadi saya ingatkan kepada para pendukung penista agama yang selama ini membabi buta itu di media saya dengar, saya lihat. Saya harapkan tidak ada lagi yang bisa melakukan menghina atau menista agama Islam, Allahku, Al-Quranku, dan Nabi SAW. Ya, ini adalah reaksi daripada aksi. Warga menyapa langsung Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi dalam acara 1 dekade kepemimpinan Firdaus Ayat melayani masyarakat dan membangun Kota Pekanbaru pada Kamis 19 Mei hari ini. Rangkaian kegiatan berlangsung di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Penyelenggara mengatakan ada ribuan orang menghadiri kegiatan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Firda. Terima kasih. Sore Tribuners. Tadi baru saja selesai rangkaian dari kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kota Pekanbaru bertajuk 1 dekade kepemimpinan Firdaus Ayat sebagai wali kota dan wakil wali kota baru. Tribuners, ya, seperti diketahui Tribuners bahwa keduanya sudah memimpin Kota Pekanbaru selama 2 periode dan mereka sudah memimpin Kota Pekanbaru selama 1 dekade ini Tribuners, selama 10 tahun mulai dari 2012 hingga tahun 2022 ini Tribuners. Dan rencananya masa jabatan Wali Kota Pekanbaru dan juga Wakil Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Ayat Cahyadi bakal berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang Tribuners, tepatnya pada hari Minggu besok Tribuners. Dan pada hari ini Tribuners, seperti di hasil pantauan Tribun Pekanbaru tadi di lapangan Tribuners, di gedung utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tribuners, tadi masyarakat cukup antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kota Pekanbaru Tribuners. Jadi ada sejumlah kegiatan tadi Tribuners dalam rangkaian 1 dekade kepemimpinan Firdaus dan Ayat Cahyadi ini Tribuners. Masyarakat tadi antusias untuk menikmati aneka sajian kuliner Tribuners di lapangan gedung utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Tribuners. Jadi masyarakat bisa menikmati aneka jajanan, aneka kuliner secara gratis di lapangan gedung utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Tribuners. Jadi masyarakat bisa menikmati aneka sajian Tribuners sejak Kamis pagi hingga Kamis siang tadi Tribuners. Kemudian rangkaian kegiatan lainnya yaitu tadi ada peluncuran buku Tribuners dan juga tadi sempat diputar video seputar kepemimpinan Firdaus dan Ayat Cahyadi selama 10 tahun ini Tribuners, dan di video tersebut menampilkan sejumlah capaian-capaian pembangunan selama rentang 2012 hingga tahun 2022 ini Tribuners. Dan tadi sempat para tamu undangan menyampaikan apresiasi dan sejumlah pihak tadi juga menyampaikan apresiasi kepada Firdaus dan juga Ayat Cahyadi yang hampir menuntaskan masa jabatannya pada dalam beberapa hari ini Tribuners. Dan selain itu tadi Wali Kota Pekanbaru dan Ayat Cahyadi juga menyampaikan bahwa mereka pamit Tribuners, mereka berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat yang sudah ikut serta dalam mendukung program pembangunan selama 10 tahun ini Tribuners, 10 tahun kepemimpinan keduanya di Kota Pekanbaru Tribuners. Kemudian Tribuners, tadi Wali Kota Pekanbaru juga mengikuti rangkaian tablik akbar Tribuners di Masjid Agung Paripurna Al-Firdaus yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Tribuners.
Jadi dalam kegiatan ini menghadirkan tadi ada Ustadz Bom Tribuners dan Ustadz Jenaka asal Kabupaten Kampar ini hadir tadi memberikan siraman rohani dan juga berpesan kepada Wali Kota Pekanbaru agar nantinya bisa penggantinya Tribuners bisa lebih baik lagi dan bisa melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dan juga Ayat Cahyadi Tribuners. Kemudian tadi sempat digelar juga makan bajambau Tribuners. Makan bajambau ini adalah satu tradisi di Kampar Tribuners yang merupakan kampung halaman dari Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Tadi juga digelar di sekitar areal masjid Tribuners, dan tadi masyarakat bersama unsur Forkopimda dan juga tokoh masyarakat berbaur Tribuners dan saling bercengkerama juga di sela prosesi makan bajambau Tribuners. Dan tadi juga sempat suasana momen haru juga sempat tergambar Tribuners tadi di dalam kegiatan 1 dekade kepemimpinan Firdaus Ayat Tribuners, apalagi saat prosesi pasukan jajar Tribuners atau prosesi pelepasan bagi Wali Kota Pekanbaru yang sebentar lagi bakal menuntaskan tugasnya sebagai Wali Kota Pekanbaru, dilepas langsung oleh pasukan gabungan dari sejumlah unsur tadi Tribuners, ada dari Yon Paskas dan juga dari Brimob, juga dari Satpol PP dan juga dari Dinas Perhubungan Tribuners. Dan prosesi pelepasan ini adalah sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi Wali Kota Pekanbaru selama 10 tahun ini Tribuners. Oke Tribuners, sekian dulu laporan dari saya dan kembali ke Firda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Fernando Sigubang dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Firdaus, Wali Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Kepada mereka, pada masyarakat tentunya dengan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, apa yang menjadi masalah kita tak akan terselesaikan dengan baik, dan juga apa yang menjadi cita-cita kita juga akan tidak tercapai dengan baik. Alhamdulillah tadi panitia juga memberikan paparan dalam bentuk video kepada kita. Jadi 10 tahun atau 1 dekade pasangan Firdaus Ayat menjadi pelayan utama dan juga menjalankan tugas pemerintahan, dan banyak di situ tadi kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita rencanakan secara baik, hasil yang juga sudah dicapai, tapi juga masih banyak dari apa yang menjadi impian kita yang baru kita mulai, yang butuh dukungan untuk melanjutkan. Maka oleh sebab itu kami begitu juga dari pemerintahan sebelum kami, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah itu kami laksanakan. Jadi Selebritis Kiki Farel menggelar tahlilan hari ke-7 di rumah duka almarhumah Mama Dahlia di kawasan Cirendu, Tangerang Selatan pada Rabu 18 Mei. Diketahui Bunda Kiki Farel meninggal dunia pada Kamis 12 Mei lalu. Sebagai tuan rumah, Kiki Farel memberikan kata sambutan kepada tamu yang hadir untuk mendoakan sang mama. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Ikhwana Mutuahmiko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikhwana. Silakan rekan Ikhwana. Untuk acara 7 harian meninggalnya Mama Dahlia. Halo rekan Ikhwana. Halo rekan Ikhwana, bisa mendengar kami dari studio? Halo rekan Ikhwana, bisa mendengar kami dari studio?
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan personil gabungan Brimob Polda Jambi, Samapta, serta jajaran dikerahkan dalam simulasi pengamanan demo atau latihan Sispam Kota di lapangan hijau kantor Gubernur Jambi pada Kamis 19 Mei pagi. Dalam simulasi ini, petugas dihadapkan pada 3 situasi, yakni situasi hijau, kuning, merah, hingga adanya aksi penyusup dan penjarahan di tengah situasi demo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Hasbi Sabirin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hasbi. Ya, baik Firda, perlu saya informasikan bahwa memang hari ini di Provinsi Jambi, jajaran Polda Jambi mengadakan simulasi Sispam Kota yang dilakukan di lapangan kantor Gubernur Jambi pada hari Kamis 19 Mei 2022. Ya, perlu saya sampaikan juga pada kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jambi. Untuk saya sampaikan pada acara simulasi Sispam Kota itu bertujuan untuk pengamanan terhadap pelaksanaan unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Jambi. Memang Polda Jambi hampir setiap tahunnya itu melakukan simulasi pengamanan terhadap unjuk rasa yang ada di kawasan umum yang terjadi di Provinsi Jambi ini. Ya, Polda Jambi juga mengungkapkan meskipun unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Jambi di Provinsi Jambi ini cukup aman dan kondusif, namun mereka juga melakukan gelar simulasi unjuk rasa ini yang bertujuan untuk melakukan pengamanan yang secara total dari pendemo, baik yang melakukan kegaduhan maupun yang melakukan penyusupan. Ya, pada pergelaran simulasi ini juga itu melibatkan jajaran Resmob, Reserse Samapta, dan Reserse Polda Jambi. Yang mereka dikerahkan itu cara menangani atau pengamanan terhadap unjuk rasa yang dilakukan di permukaan umum di Provinsi Jambi. Dalam pergelaran itu juga seluruh jajaran Polda Jambi bagaimana untuk melakukan secara dini terhadap pengamanan secara tertib terhadap unjuk rasa yang ada di Provinsi Jambi ini. Ya, Kapolda Jambi juga mengungkapkan di Provinsi Jambi ini cukup aman untuk dari penyusupan unjuk rasa. Namun mereka menggelarkan simulasi ini supaya ke depannya itu pengamanan yang dilakukan oleh petugas kepolisian berjalan lebih baik dan kondusif untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih rekan Hasbi dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Irjen Pol Ahmad Rahmat Wibowo, Kapolda Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kesiapan personil kita, baik dari unsur Brimob, unsur Samapta, unsur Reserse, Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya yang memang sudah diatur melalui peraturan kepolisian untuk penanganan unjuk rasa. Dan tadi kita sudah lihat bersama, penampilannya cukup baik, mereka sudah sangat terampil, peralatannya juga bisa digunakan dengan baik, memang itu tujuannya. Untuk situasi Jambi sendiri, syukuralhamdulillah aman, tidak ada gejolak, ini hanya latihan rutin yang memang sudah dijadwalkan setiap tahun, setiap kesatuan harus ada agenda latihannya. Nah, latihannya ada anggarannya, kita gunakan untuk latihan pagi. Selebritis Kiki Farel menggelar tahlilan hari ke-7 di rumah duka almarhumah Mama Dahlia di kawasan Cirendu, Tangerang Selatan pada Rabu 18 Mei. Diketahui Bunda Kiki Farel meninggal dunia pada Kamis 12 Mei lalu. Sebagai tuan rumah, Kiki Farel memberikan kata sambutan kepada tamu yang hadir untuk mendoakan sang mama. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Ikhwana Mutuah Miko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikhwana. Baik rekan Firda, untuk acara 7 harian Mama Dahlia telah terselenggara tadi malam setelah seminggu kepergiannya.
terlihat Tike Farel menangis saat meminta doa kepada masyarakat yang memenuhi kediaman dari Mama Dahlia tadi malam. Suasana terlihat khidmat sampai dengan selesai, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih rekan Ikhwana dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan cuplikan momen Gigi Farel menangis saat menghadiri acara tahlilan hari ke-7 meninggalnya Mama Dahlia. Berikut liputannya untuk Anda. Pada malam hari ini tidak ada sesuatu hal yang istimewa yang dapat kami balas, hanya doa yang kami panjatkan. Semoga waktu yang Ibu berikan, tenaga yang Ibu pakai untuk datang ke sini dicatat sebagai amal baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan juga minta maaf atas nama ibu saya. Jika ibu saya punya salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sampai sekarang sebenarnya saya udah lelah banget, saya juga kurang sehat di sini. 1 minggu belum cukup bagi saya untuk melupakan. Saya cuma bilang terima kasih. Semoga ya buat teman-teman Mama juga, buat rombongan semuanya terima kasih. Semoga juga dosa-dosa ibu saya diampuni. Minta doanya semoga ibu saya dilapangkan kuburnya, diterangi, diberikan mungkin sesuatu hal yang membuat ibu saya tenang hingga sampai akhir nanti. Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau SIKES Bina Bangsa Majene melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Majene, Jalan Amanah Patolawali, Labuang, Kecamatan Banggai Timur pada Rabu 18 Mei. Mereka melakukan unjuk rasa terkait penertiban pembangunan sarang burung walet di Kabupaten Majene. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Mas Din yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mas Din. Ya, Firda, terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, ratusan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Bina Bangsa Majene demo di kantor DPRD Majene, Jalan Amanah Patolawali, lingkungan Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Aksi ini dimulai sekitar pukul 9 pagi, di mana para massa aksi ini datang dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka terkait dengan penertiban bangunan sarang burung walet di Kabupaten Majene yang beberapa waktu kebelakang ini menjamur dan dibangun di dekat pemukiman masyarakat hingga mengganggu aktivitas termasuk pembelajaran atau perkuliahan di kampus-kampus seperti di STIKES Bina Bangsa sendiri, di mana mahasiswa ini melakukan orasi di depan kantor DPRD Majene dan juga melakukan aksi bakar ban sebagai tuntutan atau bentuk menyalurkan aspirasi mereka kepada DPRD Majene. Dan dalam aksi ini para mahasiswa kemudian diterima untuk melakukan mediasi oleh Wakil Ketua DPRD Majene Andi Aksan, di mana dalam mediasi ini para mahasiswa kemudian kemudian menyampaikan tuntutan mereka tadi, yakni terkait dengan penertiban sarang burung walet. Mengingat perlu diketahui Firda dan Tribuners, di Kabupaten Majene sendiri sudah ada aturan dari pemerintah Kabupaten Majene atau peraturan bupati terkait dengan izin atau pembangunan usaha burung walet sendiri, yakni tertuang dalam Perbup nomor 42 tahun 2017 tentang pengelola dan pembangunan sarang walet tersebut, di mana sarang walet ini tidak boleh dibangun dekat
dengan fasilitas pendidikan dan juga dekat pemukiman masyarakat karena dapat mengganggu aktivitas seperti yang terjadi di sedikit Bina Bangsa sendiri. Berdasarkan wawancara kami dengan Jenderal Lapangan Muhammad Al-Ghifari mengatakan di Stikes Bina Bangsa sendiri setidaknya terdapat 2 gedung atau 2 bangunan sarang burung walet yang posisinya sangat dekat dengan gedung perkuliahan. Sehingga ketika proses perkuliahan berlangsung, suara yang ditimbulkan dari sarang walet tersebut membuat mahasiswa sulit untuk fokus dan konsentrasi dalam belajar. Selain itu juga bukan hanya mahasiswa yang mengeluhkan dengan adanya bangunan sarang walet yang ada di dekat kampus, namun juga para masyarakat dan pemilik warung yang juga beraktivitas setiap hari di lokasi tersebut. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari Jenderal Lapangan ini saat negosiasi atau mediasi dengan pihak DPRD, tuntutan mereka diterima dan dalam hal ini Andi Aksan mengatakan sebelumnya memang juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Majene terkait dengan evaluasi atau realisasi dari peraturan Bupati nomor 42 tahun 2017. Adapun harapan dari para mahasiswa ini agar aturan tersebut betul-betul diterapkan di masyarakat agar sarang burung walet sendiri juga bisa tertib, mengingat beberapa sarang burung walet yang dibangun tersebut diketahui tidak disertai dengan izin mendirikan bangunan dan belum melakukan uji analisis terhadap dampak lingkungan. Seperti itu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Mas Din atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Al-Ghifari. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami dari Aliansi Mahasiswa Stikes Majene Bergerak hanya satu tuntutan yang kami bawa, kemudian kami Aksi Solo, tuntutan kami adalah bagaimana realisasi Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan terkait dengan Perbup nomor 42 tahun 2017 bahwa sarang burung walet itu tidak boleh berdiri di berdekatan dengan fasilitas pendidikan, tidak boleh berdiri di berdekatan pemukiman masyarakat. Namun bisa mungkin kita saksikan sendiri, khusus di Banggai Timur ini sarang burung walet sudah sangat menjamur. Jadi yang kami tuntut adalah kami tidak pernah melarang masyarakat untuk berusaha, mengusaha dalam hal sarang burung walet. Tapi yang kami tuntut adalah realisasi dari Perbup 42 tahun 2011 itu. Semoga itu mampu direalisasikan dan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Majene itu ditertibkan sebagaimana mestinya. Ini sarang burung walet yang berada di dekat sekolah ini sangat mengganggu ya? Sangat mengganggu. Tadi malam kami coba karena jangan sampai ada yang mengangkat isu nanti itu kami tepis memang, jangan sampai mengatakan bahwa ini cuma murni suara mahasiswa, tidak. Tadi malam kami mendatangi beberapa masyarakat, bahkan warung-warung yang bersebelahan dengan sarang burung walet dan mengatakan Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat mengizinkan supporter Aremania menonton laga Arema FC versus PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 22 Mei nanti. Ferly menegaskan pihaknya terus memfasilitasi Aremania mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kata Ferly, polisi telah menyiapkan beberapa skema untuk memperketat penerapan protokol kesehatan saat Aremania berada di Stadion Kanjuruhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, memang berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa Polres Malang melalui Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat yang saat ini sudah memberikan izin kepada Aremania untuk dapat menyaksikan laga uji coba antara Arema FC melawan PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 22 Mei mendatang. Namun untuk dapat menyaksikan pertandingan tersebut bukan tanpa ada syarat ya dari kepolisian. Dan kepolisian sendiri menetapkan syarat adanya vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga kepada Aremania agar dapat menyaksikan pertandingan laga uji coba tersebut. Perlu saya sampaikan pula bahwa nantinya polisi akan menyiapkan skema-skema pengetatan protokol kesehatan kepada Aremania sejak di pintu masuk di Stadion Kanjuruhan tersebut. Nantinya polisi akan membuat beberapa pintu masuk yang dikhususkan untuk
menerapkan protokol secara kesehatan secara ketat, yakni mengecek pemakaian masker dan kunjungan melalui aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Nah, jelang pertandingan ini sampai hari Minggu ke depan, Polres Malang menyiapkan 3.000 dosis vaksin, dosis ketiga khususnya untuk kepada Aremania yang hendak ingin menonton pertandingan tersebut. Namun meskipun sudah ada himbauan secara lisan dari Presiden RI yang menyebutkan bahwa sudah diperbolehkannya untuk melepas masker di tempat terbuka, namun Kapolres Malang sendiri menegaskan bahwa pihaknya masih akan memperketat untuk penerapan protokol kesehatan di Stadion Kanjuruhan kepada para supporter. Dan nantinya memang para supporter diwajibkan harus memakai masker selama 90 menit penuh ketika di dalam stadion dan juga dilarang berkerumun. Sehingga dari total kapasitas stadion nanti akan terdapat kuota 75% kepada penonton yang ingin menonton di stadion terbesar di Kepanjen Kabupaten Malang tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Erwin dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Ferli Hidayat Kapolres Malang terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Arema menjamu PSIS Semarang yang dilaksanakan di stadion kita tercinta ini Kanjuruhan. Kita berharap nantinya teman-teman Aremania yang masuk atau hendak menonton itu tetap mematuhi protokol kesehatan serta tetap sudah melewati vaksinasi booster. Karenanya selama beberapa hari ke depan sampai dengan hari Minggu kita terus mengupayakan atau menggelar kegiatan vaksinasi booster untuk rekan-rekan Aremania. Tidak hanya vaksinasi booster, kami juga tetap menyediakan, siapa tahu ada rekan-rekan atau warga-warga kita yang belum melakukan vaksinasi 1 ataupun vaksinasi dosis 2. Karenanya sampai nanti hari Minggu kita akan terus menggelar vaksinasi, tidak hanya di Kanjuruhan tapi juga di sentra-sentra kecamatan seperti di puskesmas di tingkat kecamatan. Itu rekan-rekan. Bapak, skema apa ini kan sudah jadi simulasi pertama laga dengan penonton. Skema apa yang nanti disiapkan untuk menjaga prokes dan juga screener? Yang pertama memang di beberapa pintu dari kemarin sore kita sudah melakukan survei di Stadion Kanjuruhan ini. Tadi yang saya sampaikan, kita tetap meminta untuk rekan-rekan penonton, warga-warga kita yang hendak menonton tetap mematuhi protokol kesehatan. Karenanya ada beberapa titik pintu yang kita jaga khusus. Jadi hanya ada beberapa pintu yang bisa dilewati oleh penonton, di mana pintu-pintu tersebut sudah dipasang aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita juga berharap warga-warga kita menghimbau warga-warga kita tetap menggunakan masker nanti saat menonton. Kita tahu memang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa di ruang terbuka warga sudah bisa melepas masker. Tapi ruang terbuka tersebut ada catatannya, yakni ruang terbuka yang tidak ada kerumunannya. Pihak Bandara Tanjung Harapan Tanjung Silor membenarkan maskapai Citylink telah memegang izin penerbangan atau slot time untuk rute penerbangan Balikpapan Tanjung Silor. Kepala Bandara Tanjung Harapan Sofyan Palandro mengatakan slot time diberikan kepada maskapai Citylink untuk melayani penerbangan dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman ke Bandara Tanjung Harapan dan sebaliknya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Firda, dapat dilaporkan bahwa pihak Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara telah memberikan slot time per tanggal 25 Mei mendatang untuk maskapai Citylink untuk melayani rute penerbangan Balikpapan menuju Tanjung Silor. Informasi yang kami himpun, nantinya maskapai Citylink akan melayani 4 kali penerbangan selama 1 pekan, yakni setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan akan menggunakan pesawat jenis ATR 72. Namun hingga saat ini pihak Bandara Tanjung Harapan masih menunggu kepastian kapan kiranya maskapai Citylink akan beroperasi setelah slot time atau izin penerbangan
dapat dimulai pada tanggal 25 Mei mendatang. Dengan adanya rencana maskapai Citylink di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor ini, maka masyarakat akan memiliki pilihan untuk melakukan perjalanan udara setelah selama ini hanya terdapat maskapai dari Lion Group, yaitu Wings Air, yang melayani rute Balikpapan Tanjung Selor. Selain itu, pihak Dishub Kaltara juga berharap selain maskapai Citylink juga akan ada maskapai-maskapai lainnya yang akan beroperasi di Bandara Tanjung Harapan, dan harapannya juga maskapai Citylink juga akan melayani rute lainnya selain rute ke Tanjung Selor dan Balikpapan, namun juga melayani rute Tanjung Selor Samarinda. Demikian Firda informasi yang dapat diberikan saat ini. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Faudi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Saudara. Sebanyak 10.000 anak di Kota Balikpapan mengikuti kick-off pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Gedung BSCC Dom Balikpapan pada Rabu 18 Mei. Pelaksanaan BIAN di Kota Balikpapan menjadi cara pemerintah mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi yang turun di masa pandemi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Miftah Aulia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aulia. Ya, terima kasih Firda. Mengenai sebanyak 10.000 anak di Kota Balikpapan, memang kemarin sudah mengikuti kick-off pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Gedung BSCC Dom Balikpapan, dan memang pelaksanaan BIAN di Kota Balikpapan kali ini menjadi cara pemerintah kota untuk mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi yang turun di masa pandemi COVID-19. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud juga menyampaikan bahwasannya dirinya juga merespon positif kegiatan pencanangan BIAN yang kembali dilaksanakan, sebab ini juga menjadi membantu ketahanan tubuh anak-anak di Kota Balikpapan, apalagi imunisasi ini baru dilaksanakan selama pandemi juga mengalami penurunan, yaitu 80%, sehingga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga menargetkan imunisasi pada 120.000 anak mulai dari usia 9 bulan hingga 12 tahun yang nantinya ditargetkan rampung selama 1 bulan. Dan pelaksanaan imunisasi ini juga dilaksanakan di 27 puskesmas sekota Balikpapan, kemudian di sebagian sekolah dan sejumlah posyandu yang saat ini kembali diaktifkan ya. Sebagai informasi juga, tahap pertama pelaksanaan BIAN pada Mei 2022 memang dilaksanakan di sejumlah daerah, diantaranya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian selama periode BIAN memang 1 dosis imunisasi campak rubella akan diberikan terlepas dari status imunisasi anak sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan target berdasarkan rekomendasi yang diterapkan untuk setiap wilayah. 1 atau lebih jenis imunisasi akan diberikan untuk melengkapi status imunisasi anak usia kurang dari 5 tahun yang kemarin sempat bolong-bolong selama masa pandemi COVID. Dan memang sebenarnya selama pandemi kemarin membuat cakupan imunisasi rutin lengkap anak di Kota Balikpapan menjadi rendah, dan dampaknya ribuan anak di Kota Balikpapan berisiko lebih besar untuk tertular penyakit yang dapat sebenarnya dicegah melalui imunisasi ini seperti difteri, tetanus, campak rubella, dan polio. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Aulia dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Landak mengikuti kegiatan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN pada tahun 2022, campak rubella dan imunisasi kejar di bulan Mei 2022. Untuk di Kabupaten Landak, kegiatan pembukaan dilaksanakan di Aulia Maniamas, Ngabang secara virtual. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Alfonsius Pardosi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfon. Halo rekan Alfon. Baik, halo rekan Frida. Ya, silakan rekan Alfon. Baik, Tribuners. Ya benar, Kabupaten Landak mengikuti kegiatan
Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN tahun 2002 secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Barat Sarmiji pada Rabu 18 Mei 2022. Pada kegiatan pembukaan tersebut dihadiri Asisten 3 Administrasi Umum Seda Landak Teresia Limawardani, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, para Kepala OPD, perwakilan Polres Landak, camat, serta siswa sekolah yang akan diimunisasi. Asisten 3 Administrasi Umum Teresia Limawardani yang mewakili Bupati Landak menyampaikan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi diantaranya yaitu tuberkulosis, campak, rubella, hepatitis, pertusis, difteri, polio, tetanus, neonatorium, dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini dapat mengakibatkan kesakitan, kecacatan, dan bahkan kematian, terutama jika mengenai anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Seorang anak usia kurang dari 5 tahun memiliki status imunisasi rutin lengkap apabila telah mendapatkan 1 dosis HBO, 1 dosis BCG, 4 dosis OPV, 4 dosis DPT, HB, HIB, 1 dosis IPY, dan 2 dosis campak dan rubella. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi tidak optimal. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Maka dari itu, Teresia berharap di Kabupaten Landak dapat mencapai target yang harus dicapai, minimal 95% dari sasaran usia 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun. Maka untuk mensukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional di masa pandemi COVID-19 ini perlu melibatkan berbagai pihak. Sebagai tambahan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Subadri juga menyampaikan adapun target BIAN 80% berdasarkan data Pusdatin, sasaran Kabupaten Landak usia 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun adalah 86.233 jiwa. Pelaksanaan BIAN ditargetkan selama 30 hari, dimulai pada tanggal 18 Mei sampai dengan 18 Juni 2002. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alfon dari Tribun Pontianak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka HUT ke-205 Kebun Raya Bogor, BRIN bersama pemerintah Kota Bogor menanam ratusan tanaman anggrek pada Rabu 18 Mei. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa tanaman pohon ini hingga memecahkan rekor muri. Dalam rangka HUT ke-205 Kebun Raya Bogor, BRIN bersama pemerintah Kota Bogor menanam ratusan tanaman anggrek tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reynaldi. Halo rekan Reynaldi. Halo. Ya. Ya baik Firda. Jadi menyambut hari ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-204 tanggal 18 Mei kemarin, jadi sejumlah pejabat di Kota Bogor, Pemkot Bogor dan beserta jajaran pihak Kebun Raya Kota Bogor dan juga dari BRIN sendiri itu mereka memecahkan rekor menanam tanaman anggrek terbanyak se-Indonesia. Jadi di mana di situ sebanyak 204 anggrek yang ditanam dan 102 jenis anggrek yang ditanam pada hari itu. Dan juga pada penanaman ini pada geria anggrek sendiri terdapat ada anggrek yang usianya berusia sudah mencapai 10 tahun dan di situ merupakan anggrek yang tertua di Kebun Raya. Dan juga untuk hari ulang tahun Kebun Raya ke-204 ini memang di antara penanaman anggrek ini sendiri ada juga bazar-bazar lainnya, dan juga untuk penanaman anggrek ini sendiri dilakukan di 40 kebun raya di seluruh Indonesia, dan ini hingga memecahkan rekor muri. Dan saat itu dilaksanakannya secara streaming melalui Zoom di 40 wilayah di Indonesia yang menanam secara serentak. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Reynaldi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng pada Rabu 18 Mei. Tersangka baru atas nama Lin Chewi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Bahkan Kejaksaan Agung RI menyebut Lin Chewi memiliki peran penting dalam kasus tersebut.
Lin diduga berkomplot dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana untuk mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng ke beberapa perusahaan. Lin Che-wei diduga sosok yang mengusulkan pemenuhan domestic market obligation atau DMO minyak goreng boleh hanya bermodalkan komitmen oleh beberapa perusahaan. Diketahui badan usaha diminta mengedarkan minyak ke dalam negeri atau pemenuhan DMO sebesar 20% sebagai syarat pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO dan turunannya. Hal itu agar mencegah adanya kelangkaan di masyarakat. Seperti yang diketahui, Lin Che-wei merupakan satu di antara ekonom terkemuka di Indonesia. Sosoknya kerap menerima penghargaan hingga sering menjadi penasihat banyak menteri di Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan peran tersangka baru Lin Che-wei dalam kasus mafia minyak goreng. Menurut Burhanuddin, Lin Che-wei adalah pihak swasta yang diperbantukan oleh pihak Kementerian Perdagangan untuk ekspor minyak goreng. Burhanuddin pun mengaku heran karena pihak swasta seperti Lin Che-wei bisa ikut mengambil kebijakan bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri, terutama memutuskan kebijakan dalam menentukan DMO. Padahal pengambilan keputusan tersebut seharusnya ditentukan oleh hal-hal struktural. Menurut Burhanuddin, penentuan kebijakan dengan melibatkan pihak swasta merupakan tindakan yang membahayakan. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terkuak chat mesra yang membuat wanita bernama Neneng Umaya, 34 tahun, nekat menghabisi nyawa Dini Nurdiani, 26 tahun, gadis Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 18 Mei. Chat tersebut ditemukan di ponsel milik suami Neneng berinisial ID. Neneng mengecek ponsel sang suami dan menemukan adanya chat dengan korban Dini. Korban sendiri diketahui berstatus sebagai kekasih gelap dari ID. Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio mengungkapkan chat tersebut membuat Neneng membuat rencana pembunuhan terhadap Dini. Hal yang membuat Neneng geram karena di dalam chat tersebut Dini menyinggung soal kapan perceraian ID dengannya. Dini terus-terusan mendesak agar Ide menceraikan Neneng yang berstatus sebagai istri sah. Dini pun juga menawarkan diri untuk mengantarkan Ide ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Chat tersebut yang membuat Neneng kesal dan merencanakan aksi pembunuhan. Dalam pengakuannya ke polisi, Neneng mengaku aksi bengisnya itu tak terinspirasi oleh apapun, tidak dengan tayangan YouTube atau film-film pembunuhan. Skenario itu muncul begitu saja di benak Neneng. Pemicunya ia nekat melakukan hal itu lantaran cinta terlarang antara suami yang tak setia dengan pacar gelapnya yang bermain hati di belakangnya. Ia pun kemudian memilih untuk menghabisi nyawa pacar gelap suaminya Dini. Pada hari Selasa 26 April lalu, Neneng mengajak Dini janjian di suatu tempat via chat. Setelah bertemu di halte TMI, Neneng dan Dini kemudian menuju perumahan Grand City Cibubur di Jatirangga, Jati Sampurna, Bekasi Kota. Di lokasi itulah Neneng menghabisi nyawa Dini dengan memukulnya hingga tewas. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kondisi Ade Firmansyah, 29 tahun, sopir bus cadangan PO Ardiansyah, yang mengalami kecelakaan di tol Surabaya-Mojokerto Tol Sumo, kini berangsur membaik Rabu 18 Mei. Ade yang merupakan warga Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya itu kemudian menjalani pemeriksaan di ruangan penyidikan unit Laka Satlantas Polres Mojokerto Kota. Yang sebelumnya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Citra Medika, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, selesai terjadi kecelakaan di kilometer 712-400 Dusun Sukodono, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya, Ade Firmansyah yang kondisinya telah membaik dipindahkan oleh petugas Samapta dari RS Citra Medika ke kantor unit Laka Satlantas Polres Mojokerto pada Selasa 17 Mei sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat sopir bus tersebut mengenakan sarung dan baju berwarna hijau, duduk dengan kaki yang ditopang kursi dalam ruangan penyidikan unit Laka Satlantas Polres sekitar pukul 10 pagi. Dia tampak menjawab pertanyaan dari penyidik yang ada di depannya. Sesekali ia menekuk kaki yang terlihat perban luka di tungkai kaki sebelah kanan.
Kasat Lantas Polres Mojokerto AKP Heru Sujono Budi Santoso menjelaskan, pemeriksaan terhadap sopir bus tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan terkait kecelakaan maut bus di Tol Sumo, Surabaya Mojokerto. Budi mengatakan fokus penyelidikan yang dilakukan saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti dan data terkait kecelakaan maut bus di Tol Sumo. Pihak kepolisian juga memastikan proses hukum terkait penyelidikan kecelakaan bus yang mengakibatkan 14 orang meninggal itu akan terus berjalan. Yang menambahkan saat ini status Ade Firmansyah masih sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan dari penyelidikan bisa berubah menjadi penyidikan, sehingga sopir bus berpotensi menjadi tersangka karena mengakibatkan kecelakaan hingga merenggut 15 nyawa. Kita beralih ke Makassar, Saudara. 6 anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran dilakukan saat menangkap seorang pemuda asal Makassar bernama Muhammad Arfandi. Muhammad Arfandi Ardiansyah, 18 tahun. Arfandi sendiri merupakan warga Jalan KDA 2, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Korban sendiri tewas setelah ditangkap anggota Polrestabes Makassar terkait kasus dugaan narkoba pada Senin 15 Mei dini hari. Sekujur tubuh Arfandi penuh luka memar, lebam diduga penganiayaan dan penyiksaan. Orang tuanya tak terima setelah melihat jenazah putranya dalam kondisi babak belur seperti korban penganiayaan. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Komang Suarta membenarkan hal tersebut. 6 anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat menangkap Arfandi. Pelanggaran kode etik yang dimaksud yakni para anggota tersebut lalai dalam mengamankan tersangka. Menurutnya perihal dugaan penganiayaan terhadap Arfandi masih dalam proses propam. Namun terkait hal tersebut katanya 6 anggota Polrestabes Makassar lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sebelumnya diberitakan Muhammad Arfandi Ardiansyah, 18 tahun, warga Jalan KDA 2 Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Kota Makassar, tewas setelah ditangkap anggota Polrestabes Makassar terkait kasus narkoba pada Senin 15 Mei dini hari. Mukram ayah Muhammad Arfandi menduga anaknya disiksa hingga meninggal setelah ditangkap polisi dengan tuduhan kasus narkoba. Mukram mengatakan ia melihat jenazah Arfandi penuh luka memar dan lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan tangan Arfandi patah serta telinganya mengeluarkan banyak darah. Sementara pihak kepolisian menyebut Arfandi tewas karena sesak napas seusai ditangkap oleh pihak kepolisian. Viral di media sosial sebuah video dengan narasi sekelompok adanya pengeroyokan terhadap pemuda di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pengeroyokan diduga dilakukan oleh oknum polisi. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @info_ciledug, terlihat seorang polisi mengacungkan senjata api dan memukuli pemuda di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Terkait hal itu, polisi membantah jika pihaknya melakukan pemukulan terhadap sekelompok pemuda tersebut. Namun, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Nasirwan mengatakan insiden itu terjadi pada Minggu 15 Mei sekitar pukul 3 dini hari. Awalnya insiden tersebut bermula saat adanya sebuah kecelakaan tunggal. Saat itu anggota polisi berpakaian preman tengah melakukan pengaturan arus lalu lintas karena adanya kemacetan akibat kecelakaan tersebut. Beberapa saat kemudian datang bus yang mengakibatkan kerumunan masyarakat. Begitu terjadi kerumunan, beberapa orang yang ada di lokasi berusaha memprovokasi dengan meneriaki gangster dan juga begal. Selanjutnya, Nazirwan mengungkapkan anggota pun menunjukkan identitasnya sebagai polisi untuk meyakinkan warga. Di sisi lain, Nazirwan membenarkan bahwa anggotanya sempat mengeluarkan senjata. Hal itu dilakukan lantaran warga masih tak percaya bahwa yang bersangkutan adalah seorang anggota polisi. Lebih lanjut, Nazirwan mengungkapkan ada 3 pemuda yang diserahkan oleh warga ke polisi. Saat diserahkan ke polisi, menurut Nazirwan, ketiganya dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Ketiga pemuda itu telah dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana setelah membuat surat pernyataan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca dikeluarkan pernyataan terkait penggunaan masker, masyarakat di Bali sudah mulai melepaskan maskernya. Hal itu terpantau di Simpang Buagan, Denpasar, Bali pada Kamis 19 Mei. Beberapa pengendara motor terlihat tidak menggunakan masker saat melakukan perjalanan. Kiman, seorang pengendara sepeda motor, mengatakan ia lebih nyaman tidak mengenakan masker saat berkendara. Tidak menggunakan masker juga mengisyaratkan bentuk dukungannya atas pernyataan Presiden Joko Widodo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Putu Yunia Andriani akan melaporkannya. Silakan rekan Putu. Baik Firda, saya ingin melaporkan dari Bali. Pengendara sepeda motor di Bali sendiri sudah mulai tidak menggunakan maskernya pasca dikeluarkan kebijakan atau terkait dengan kelonggaran menggunakan masker di ruang terbuka oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 17 Mei 2022. Terpantau oleh wartawan Tribun Bali pada siang tadi di Simpang Buagan, Jalan Imam Bonjol, Teguh Umar, sesuai dengan arahan atau dari kebijakan Presiden Joko Widodo, semua masyarakat beberapa telah melepaskan masker dan telah tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Mereka merasa mereka lebih nyaman dan bebas saat tidak menggunakan masker di jalan raya. Dan mereka juga merasa tidak risih saat berkendara karena harus melepas maskernya saat ingin minum atau mengonsumsi makanan di jalan raya. Hal ini diutarakan oleh Kiman, salah satu pengendara motor yang tidak menggunakan masker. Dan tidak menggunakan masker ini ia lakukan saat melakukan perjalanan seorang diri. Untuk adaptasinya di rumah, ia juga tidak menggunakan masker. Dan sampai saat ini ia juga tidak membeli masker kembali atau tidak menyetok masker di rumahnya, mengingat saat ini sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun apabila menuju ke tempat keramaian atau sedang berkumpul bersama keluarga, ia tetap menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan dan menjaga kondisi kesehatannya. Demikian Firda informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Putu Yunia dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker bernama Kiman. Berikut liputannya untuk Anda. Namanya siapa, Pak? Pak Kiman. Pak Kiman, hari ini nggak pakai masker karena apa, Pak? Karena ini ada Pak Presiden itu udah dilonggarin gitu. Ya, gimana responnya, Pak? Ya, biasa saja. Sekarang udah masih beli masker atau enggak? Ya, enggak sih. Enggak. Masih punya masker tapi udah nggak pakai lagi. Ya. Kalau yang lain, keluarga yang lain masih pakai, Pak? Yang lain? Ya. Di rumah? Di rumah kalau orang ngumpul-ngumpul itu ya juga pakai. Juga pakai. Sendirian gitu. Kalau sendirian baru dijaga. Oke. Sekarang Bapak tujuannya ke? Ke Margo. Ke Margo. Jadi sekarang nggak pakai masker. Rasanya lebih nyaman atau gimana, Pak? Ya lebih nyaman sih, nggak risih gitu. Lebih bebas? Bebas biar bisa minum, bisa makan juga, Pak. Gitu. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Selamat ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!